إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yubitaidu rahimani wa rahimakumullah. Masih bersama kitab Alfiya Ibnu Malik dalam bahasan al-idhofah, yaitu idhofah isim yang majrur karena mudhof ilaih. Kita akan masuk dalam bahasan masuknya alif lam pada mudhof, ya. Sudah ma'ruf kita ketahui, ya, mudhof itu nggak boleh ada alif lam, kan itu, nggak boleh ditanwin, nggak boleh ada alif lam. Tapi nanti ada mudhof ternyata bisa diberi alif lam, ya. Yang seperti apa ini, ya, kita lihat pembahasannya. Beliau Ibnu Malik rahimahullah mengatakan wa waslu al bidzal mudhofi muktafar in wusilat bisani kal ja'di sya'ar. Ya, kita tulis dulu. Wa waslu al bidzal mudhofi muktafar. In wusilat bisani kal ja'di sya'ar. Kita ikhrab dulu. Waslu kita tarkib sebagai mubtada, kemudian al mudhofun ilaih, ya. Mubtada, waslu mubtada, dia mudhof, al mudhofun ilaih. Kemudian bidza al mudhof jar majrur, bidza jar majrur muta'alliq dengan wasl, al mudhof badal, muktafarun khobar dari wasl, waslu al bidzal mudhof muktafar. In syartiyah wusilat, yaitu fi'il madhi majhul naibul fa'il takdiruhu hiya, ya, kembali kepada al, kembali ke al. Bisani jar majrur muta'alliq dengan wusilat, kal ja'di asy'ar, ya, ini sebagian biasa. Kaf harfu jar, dzalika kainun. Nah, beliau mengatakan wa waslu al disambung dengan al untuk mudhof ini muktafar itu ditoleransi, dibolehkan. In wusilat bisani kal ja'di sya'ar. Sya'ar rambutnya, rambut yang ja'at. Ya,
jika mudhof ilaihnya asani itu namanya asani mudhof ilaih ya. Kalau al awal itu mudhof. Jika di mudhof ilaihnya juga ada alif lam. Baik, maka kita lihat penjelasan dari Ibnu Aqil. Beliau mengatakan la yajuzu, tidak boleh dukhul alif walam, masuknya alif dan lam pada mudhof yang idhofahnya mahdhoh. Ya, sudah pernah kita bahas ya, idhofah ada mahdhoh, ada ghairu mahdhoh. Mahdhoh itu dinamakan ma'nawiyah, ghairu mahdhoh dinamakan lafziyah. Kalau ghairu mahdhoh itu dhobitnya apa? Mudhohnya berupa sifat menyerupai yaf'alu, menyerupai fi'il mudhari, itu isim fa'il atau isim maf'ul yang maknanya hal atau istiqbal atau sifat musyabbahah. Nah itu kalau mahdhoh. Kalau apa? Ghairu mahdhoh. Adapun mahdhoh selain itu. Nah kalau mahdhoh enggak boleh ada alif lamnya di mudhofnya itu. Misalnya kita katakan hadzal gulamu rajulin misalnya. Contoh. Jadi tidak boleh, kita tulis dulu ya hukumnya, la yajuzu dukhul, tidak boleh masuknya al alif walam alal mudhof, tidak boleh alif lam masuk kepada mudhof alladzi yang idhofatuhu adalah mahdhoh. Nah, ini aturan. Contoh. Hadza al-ghulamu rajulin. Nah, ini enggak boleh. Gulam ya. Itu kan mudhaf. Rajul mudhaf ilaih. Maka enggak boleh diberi al-ghulam, ada alif lamnya, ini enggak boleh ya. Di sini ada alif lam al. Ini enggak boleh. Ini terlarang ya. Karena ini mahdhoh ya. Karena mahdhoh, kalau ini pakainya ulam bukan sifat. Kalau yang ghairu mahdhoh itu sifat wasf ya. Maka ini mahdhoh, enggak boleh ada alif lam. Beliau mengatakan di anal idhofata munafiyah lil alif walam, karena idhofah itu bertentangan dengan alif lam, maka tidak bisa berkumpul ya, dengan keduanya. Adapun kalau ghairu mahdhoh, inilah dimaksud dengan ini bihadzal mudhof ini, bihadzal mudhof ini di sini ini. Nah, ini maksudnya adalah apa? Ghairu mahdhoh. Nah, adapun kalau ghairu mahdhoh ini yang dimaksud bidzal mudhof atau bihadzal mudhof, ya, telah lewat pembahasan juga. Maka di sini ya, pada asalnya ya, kata Ibnu Aqil, bahkan al-qiyas aidon yaqtadi alla yadkhulul alif walam al mudhof. Cara kiasi enggak boleh pula diberi alif lam pada mudhofnya. Karena apa? Li'an min annahuma muta'aqiban. Karena muta'aqibani. Ya. Ya, jadi muta'aqiban itu maksudnya apa? Tidak bisa berkumpul dalam satu kata. Ya, tidak bisa. Jadi kalau dia mudhof nggak boleh ada alif lam, nggak boleh ada di dalam satu kata itu mudhof sekaligus apa? Ada alif lam. Ya. Asalnya gitu. Ya. Pokoknya kalau dia mudhof asalnya nggak boleh ada alif lam. Tapi karena idhofah ghairu mahdhoh ini adalah ala niyatil infisal, telah kita sebutkan di sebelumnya, itu diniatkan pisah. Diniatkan apa? Terpisah. Maka uktufira dzalika.
Maka lama kanat al-idhofah yang ghairu mahdhah ya, yang ghairu mahdhah ini ada ala niyatil infisal. Maka uktufira zalika maksudnya dukhulu alif lam alal mudhaf ya. Apa itu maksud dari niat infisal ya? Sebelumnya sudah pernah kita sebutkan contohnya niat infisal ini kan semisal hadza dharibu zaitin al-an, maka ini sama dengan ya, sama dengan hadza dharibun zaitan, sama. Jadi maka seperti infisal. Jadi dharibu zaitin ini sama dengan dharibun zaitan. Maka karena terpisah seolah-olah enggak jadi mudhaf ya. Maka dia diberi al, boleh ya. Diberi al boleh. Khusus untuk yang ghairu mahdhah atau yang lafziyah. Tapi ada syaratnya ya. Ya, tidak mutlak ini, ada syaratnya. Dengan syarat bisyarti ini dengan syarat ya sini ya. Bisyarti dengan syarat anta dukhula al alif lam masuknya alif lam alal mudhaf ilaih. Syaratnya ini alal mudhaf ilaih. Nah, ini syarat penting. Ini syaratnya. Syarat idhofah ghairu mahdhah itu mudhofnya bisa diberi alif lam. Maka kita lihat di bait syair kan diberi contoh al-ja'tu asy'ar. Contoh-contohnya ya. Nah, sini al-ja'tu asy'ari. Nah, asy'ar ada alif lamnya. Al-ja'tu ada alif lamnya. Al-ja'tu mudhaf ya. Contoh lain ad-dharibu rajuli. Ad-dharibu ar-rajuli. Ya. Ad-dharibu mudhaf, ar-rajuli mudhaf ilaih. Ya, syaratnya terpenuhi, ini ada alif lam asy'ar ini ar-rajul ada alif lam. Dengan syarat alif lam masuk pada mudhaf ilaih. Sehingga kalau ya, tidak masuk pada mudhaf ilaih, maka tidak boleh ya, tidak boleh. Misal rajulnya enggak ada alif lamnya. Tidak boleh misalnya ad-dharibu rajulin misalnya. Ad-dharibu rajulin. Nah, ini tidak boleh nih. Tidak boleh. Kenapa? Ya di sini tidak ada alif lam. Ya, rajulnya tidak ada alif lam. Sedangkan syarat dari idhofah ghairu mahdhah ya, bolehnya mudhofnya diberi alif lam
itu ketika yaitu mudhof ilaihnya juga ada alif dan lamnya. Jika ada alif dan lamnya, maka beliau mengatakan wa waslu al bidzal mudhof muktafar in musilat bisani kal ja'ti asy'ar. Yaitu mudhof diberi al itu dibolehkan muktafar jika alif lamnya itu juga masuk kepada mudhof ilaih. Jadi mudhofnya diberi alif lam, kemudian mudhof ilaih diberi alif lam, yang pada asalnya sebenarnya kita sebutkan tidak diperbolehkan. Karena apa? Asalnya apa? Mudhof tidak boleh diberi apa? Alif lam, karena keduanya muta'aqibani. Muta'aqibani. Apa itu muta'aqiban? La yastami'ani fil kalimah. Jadi ada apa namanya? Kaidah la yastami'u, tidak berkumpul, al alif wal lam wal mudhof, ya, kemudian mudhof, ya, wal mudhof, tidak berkumpul dua ini fil kalimah dalam satu kata. Nah, ini ada aturan. Nah, dia muta'aqiban. Ya. Jadi di kata Syekh Muhyiddin, ini aturan, ya, ini aturan. Tidak boleh alif lam dan mudhof berkumpul dalam satu kata. Kata Syekh Muhyiddin, beliau mengatakan itu kullu wahidin minhuma ta'aqabal ukhra, yaitu tadkhulu kalimah aqibaha, itu keduanya tidak berkumpul dalam satu kata. Tapi demikian berkaitan dengan masuknya alif lam pada mudhof pada atau untuk kategori idhofah yang ghairu mahdhah atau yang lafziyah, dibolehkan dengan syarat alif lamnya juga masuk pada mudhof ilaih. Demikian. Kemudian masih ada keterangan tambahan, ya, ini di bait 392. Insyaallah kita baca di sesi berikutnya. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.